Kemudian kita bahas tentang pejetan atau belumbangannya. Pejetan atau belumbangannya ini ikutnya adalah pejetan yang tegas atau yang dalam. Jelas artinya. Kemudian jenis pejetan ada dua, yaitu bata rubuh dan bata ngadeg. Nah, ini ikutnya adalah pejetan bata rubuh. Kemudian kalau kita lihat dari tikel alisnya ini tergolong tikel alis gagang terong. Seperti tangkainya buah terong, tahu ya? Karena tikel alis sendiri itu ada berapa? Ada 5 kalau nggak salah. Pertama juga gagang terong, gagang pohong, kemudian nerjang landep, kemudian satunya lagi apa ya? Satunya lagi tadi landung. Nah, landung seperti itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongan umat Rasulullah SAW, dan kelak di hari akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah puting beliung, ataupun musibah penyakit dan musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesehatan dan juga diberikan bonus ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang dalam ekonomi terpuruk, semoga Allah berikan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu, hutang-hutangnya lunas semua, tabungannya banyak, duitnya turah-turah. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, teman-teman sahabat Pusaka Jawa, handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini saya bisa membuat konten YouTube lagi. Tentunya dengan harapan adalah menjadi ladang amal jariah bagi saya, membagikan sedikit pengetahuan yang ada. Saya tidak punya ilmu, cuman saya suka membaca, saya suka memperhatikan, saya suka bertanya kepada para senior Tosan Aji. Ya, sampai sekarang pun saya masih komunikasi dengan senior-senior, entah yang di lokal sini, Tegal, ataupun yang di Solo, Jogja, Kudus, Jawa Timur. Kadang ketika kita menemui satu kebuntuan dalam untuk menerjemahkan entah itu pamor, tangguh, maupun nama dapur yang kadang di lapangan itu di antara banyaknya buku ini kadang ada yang ngederi, kadang ada yang tidak ada. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa satu kemaslahatan bagi saya di dunia maupun di akhirat, ladang ibadah buat saya. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris lurus atau leres. Kalau orang Tegal ngomongnya keris lurus, Jakarta lurus. Kalau untuk daerah Solo, Jogja, lurus kan leres ya. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dapur keris yang akan saya babar adalah dapur keris yang menjadi 4 pilar penopang untuk mengkoleksi atau sebagai pondasi ketika akan mengkoleksi banyak pusaka. Yaitu yang pertama adalah keris Jalak Sangu Tumpeng, keris Tilam Sari, keris Brojol, sama keris Tilam Upih. Kali ini yang akan saya babar adalah keris yang nomor 1 tadi, Jalak Sangu Tumpeng. Walaupun saya sudah sering membabar keris Jalak Sangu Tumpeng, tapi pasti yang akan saya babar berbeda dengan keris Jalak Sangu Tumpeng yang kemarin-kemarin. Karena setiap pusaka membawa doa dan makna filosofi tersendiri serta visi misi tersendiri. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Di dalam warongko ini ada pusaka keris Jalak Sangu Tumpeng. Kita babar dulu tentang warongkonya. Warongkonya ini adalah warongko Gayaman Ngayogyakarta, ya. Wondo itu adalah bentuknya adalah taman ngabehan. Warongko kayunya adalah kayu katimoho, ya, kayu katimoho pelet. Cuman ini lamen, jadi peletnya saking lamanya coklatnya menutupi peletnya. Kemudian untuk pendoknya ini adalah pendok slorok, karena pendok juga ada yang slorok, artinya yang full nutup seperti ini, ada yang belewah yang sobekan di tengah seperti ini, yang kadang dikasih blusdru warna merah, hijau atau apa. Nah, kalau untuk lihat motifnya, motif dari
pendok ini adalah motif Patran Ageng, bunga yang motifnya berbentuk besar-besar, dan bahan dari pendok ini sepertinya ini perak, sahabat pusaka Jawa. Ini perak lamen lawasan. Untuk mendaknya ini adalah mendak kuningan lamen lawasan polosan, atau orang bilang ini mendak budo ya. Kemudian untuk handle-nya, ini handle-nya kayu katimoho juga serasi dengan warongkonya. Terus jenisnya adalah nunggak semi Ngayogyakarta Wondo Taman. Jadi serasi antara handle dengan warongkonya. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sudah sering saya jelaskan ciri-ciri dari dapur keris Jalak Sangu Tumpeng adalah memakai sokokan rangkap, gandiknya lugas, memakai tikel alis, ada serawean, dan juga di sini biasa ada tingil, juga ada greneng di sininya biasanya ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian keris Jalak Sangu Tumpeng juga keris yang berdapur bilah lurus. Oke ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita akan bahas tentang pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya adalah ikutnya ngudup gambir. Di sini kita ketahui pucukan bilah ada 6, yang masyhur adalah 4. Yang pertama pucukan bilah nyujen, anggaba kopong, ngudup gambir, kemudian ambu tutumo, nugi pineta, dan ngumyang. Nah, kalau kita lihat dari gonjonya, gonjonya ini sebit rontal atau nyebit rontal, atau seperti daun ron yang dicabik-cabik, itu nyebit rontal artinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat gonjonya lebih dekat lagi, kita akan bisa melihat penampakan pamor bergaris lurus horizontal tapi bertumpuk. Itu artinya namanya gonjo mas kumambang atau mas kemambang ya. Gonjo mas kemambang sendiri mempunyai makna dan filosofi tersendiri. Nanti kita bahas ketika kita akan membahas tentang pamor. Ya, sahabat pusaka Jawa. Kemudian kita bahas tentang pejetan atau blumbangannya. Pejetan atau blumbangannya ini ikutnya adalah pejetan yang tegas atau yang dalam. Jelas artinya. Kemudian jenis pejetan ada 2, yaitu bata rubuh dan bata ngadeg. Nah, ini ikutnya adalah pejetan bata rubuh. Kemudian kalau kita lihat dari tikel alisnya ini tergolong tikel alis gagang terong. Seperti tangkainya buah terong, tahu ya. Karena tikel alis sendiri itu ada berapa? Ada 5 kalau nggak salah. Pertama juga gagang terong, gagang pohong, kemudian nerjang landep, kemudian satunya lagi apa ya? Satunya lagi tadi landung. Nah, landung seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, biasanya untuk keris-keris yang tangguh-tangguh nem-neman itu atau HBPB, biasanya kadang di tikel alisnya nerjang gandik seperti itu. Nah, biasanya tapi. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pamornya, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pamornya, ini ikutnya adalah pamor Dwi Warno. Pertama yang dibilah adalah pamor pedaringan kebak. Kedua yang digonjo adalah pamor mas kemambang. Nah, pamor sendiri adalah salah satu manifestasi gambaran doa dari sang empu. Jadi ketika kita akan membaca satu bilah pusaka, kita bisa melihat doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini apa sih? Nah, kita bisa lihat dari dapur, nama dapurnya, kemudian dari pamornya, dari bentuk looknya, lurus atau berkelok atau look seperti itu. Nah, kita bahas dulu tentang pamor pedaringan kebak. Pamor pedaringan kebak mempunyai makna simbolik sebagai satu bentuk kemapanan, artinya tidak kekurangan baik dari materi maupun dari kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Artinya semuanya cukup tercukupi, menjadi orang yang mapan. Kalau dulu mungkin dari sandang pangannya sudah ada, rumah punya, mobil punya. Kalau dulu mungkin sebelum ada mobil zaman kerajaan kuda lah ya, seperti itu. Istri pun punya, anak pun punya, sawah punya, tidak kekurangan satu apapun pedaringan kebak.
Nah, pedaringan kebak mempunyai tuah atau angsar adalah agar mudah mencari rezeki, kemudian juga ada salah satu nilai proteksinya, yaitu perlindungan kepada sang pemilik. Ada doa yang tersemat di sini adalah agar orang itu menjadi kaya. Pedaringannya kebak. Kalau di sini pedaringan itu tempat dulu ya, pedaringan itu tempat beras ya. Orang-orang dulu kadang pakai kendi dulu ya. Kebak itu penuh. Kalau sekarang ya mungkin tabungannya atau ATM-nya banyak lah ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat tentang Mas Kemambang, pamor Mas Kemambang adalah mempunyai tuah atau angsar. Sebagian pencinta keris beranggapan bahwasanya agar si pemilik pamor Mas Kemambang ini itu bisa bergaul dengan baik, masuk ke kalangan bawah maupun kalangan atas. Artinya sinkron dengan pedaringan kebak. Di pedaringan kebak didoakan agar orang ini menjadi mapan, menjadi orang kaya. Nah, untuk menjadi orang kaya pastinya dibutuhkan satu kelebihan tersendiri. Kadang ada orang yang ketika akan masuk ke kalangan atas maupun ke bawah tidak bisa. Satu mungkin karena kalau masuk ke kalangan atas mungkin malu, grogi. Nah, kalau di sini tidak, di pamor Mas Kemambang ini dilambangkan agar orang itu bisa humble ya. Jadi orang bisa masuk ke sana sini. Artinya dia ketika mau melakukan satu join atau kerjasama ataupun menawarkan produk ke kalangan atas, dia bisa masuk ke kalangan bawah pun dia bisa masuk. Akhirnya produknya pun diterima dan laku. Seperti itu. Jadi ini antara Mas Kemambang dengan pedaringan kebak sinkron, sahabat Pusaka Jawa ya. Kemudian kalau kita lihat dari makna filosofi dari dapur keris lurus adalah agar si pemilik keris dapur keris lurus ini mempunyai satu sifat yang agung, sifat yang mulia, yaitu mempunyai sifat kejujuran dan juga ketegasan, serta mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Artinya begini, dia mempunyai satu ketauhidan yang utama, yaitu mempunyai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya dia, apapun yang dia kerjakan, ya baik urusan akhiratnya, baik urusan dunianya, dia berdoanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita memaknai dapur kalau kita memaknai tentang dapur Jalak Sangu Tumpeng ya, dapur Jalak Sangu Tumpeng ini mempunyai makna dan filosofi adalah jalak itu adalah nama burung yang badannya proporsional, yang tidak begitu besar, tidak terlalu kecil, sedang. Kemudian jalak itu lincah, ya. Jalak kan lincah, loncat sini, loncat sana. Yang ketiga adalah ocehannya itu enak. Makanya banyak orang-orang kita di Nusantara itu mengkoleksi burung jalak. Burung jalak tergolong burung yang best seller, banyak yang orang seneng, ya. Nah, kenapa kok leluhur kita menamakan dapur pusaka dengan nama jalak? Leluhur kita itu sangat pandai, sangat cerdik ya. Artinya begini, ketika dia membuat satu nama pusaka dengan nama dapur jalak, itu pastinya sudah memikirkan sangat jeli manfaatnya, kegunaannya, ya kan. Jalak itu bagaimana? Jalak itu mempunyai sifat simbiosis mutualisme. Dimanapun dia berada, dia tidak merugikan. Ketika dia mencari makan pun, dia tidak merugikan orang lain. Contoh, dia hinggap di punggung kerbau, dia memakan kutu kerbau. Si kerbau itu tidak tersinggung atau marah, bahkan mungkin berterima kasih karena kerbau tidak bisa menjilati punggung dia. Dengan adanya burung jalak hinggap di situ, dia ditutul habis enteng, nggak gatel. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian kalau kita maknai tentang sangu tumpeng, sangu artinya membawa, tumpeng artinya nasi tumpeng. Artinya di sini bukan berarti bahwasanya burung jalak itu membawa nasi tumpeng, pastinya tidak kuat. Artinya begini, burung jalak kan lincah ketika dalam kesehariannya, dia jentrak-jentrik seperti itu. Dia dalam mencari peluang bisnis, mencari rezeki itu sangat lincah, pandai mencari peluang. Ya, pandai mencari peluang. Kemudian dia juga tidak merugikan orang lain ketika mencari makanan, tidak saling merugikan, tidak saling menjatuhkan yang lain. Kalau orang jualan ya tidak menjelek-jelekan produk yang lain. Itu mah produknya jelek, produk saya mah tidak. Dia bisa mengambil satu porsi dalam roti, umumnya roti satu bu. Ini pangsa pasar begini ya roti. Dalam satu katakan di Selawi ini rotinya Selawi, pasarnya paling segini, sebulat gini. Dia bisa ngambil berapa persennya, tidak harus memakan yang banyak.
tapi menjatuhkan yang lain. Tapi dengan memakan yang sedikit, ya katakan dia bisa ngambil 30% dari pangsa pasar itu, artinya dia bisa mengambil produk yang lain, tidak harus dengan produk yang sama dan saingkan dengan yang lain. Itu burung jalak seperti itu diharapkan. Sangu tumpeng artinya kemanapun dia berada, dia merantau, dia tidak kekurangan pangan. Diharapkan si pemilik dapur keris jalak sangu tumpeng ketika merantau, rezekinya ada saja, karena banyak sekali orang merantau pulang tidak bawa hasil, kadang malah mau pulang pinjam duit sama saudaranya minta ditransfer ataupun sama temennya, atau kadang ya begitulah di perantauan malah nganggur-ngangguran seperti itu. Nah, diharapkan dengan memiliki keris dapur jalak sangu tumpeng, leluhur kita mendoakan baik diri sendiri maupun sampai generasi berikutnya itu mempunyai doa agar tidak kekurangan pangan seperti itu. Kenapa menjadi satu pilar dalam mengkoleksi beberapa banyak pusaka, diharapkan mempunyai salah satunya keris jalak sangu tumpeng. Jangan sampai mempunyai koleksi banyak tapi ekonominya carut marut seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum secara keseluruhan, makna filosofinya adalah dengan dapur yang keris lurus, terus dengan nama jalak sangu tumpeng, dengan pamor dwi pamor, yaitu pamor pedaringan kebak dan pamor mas kumambang. Di sini sudah jelas makna dan tujuannya apa, adalah agar si pemilik keris awal ini mempunyai satu kemapanan hidup, ya. Kemapanan hidup berarti kan bisa jadi menjadi orang kaya, ya, menjadi orang kaya. Kemudian dia dalam bergaul di kehidupan nyatanya dia bisa masuk ke golongan atas maupun golongan bawah. Kemudian ketika dia bergaul dengan lingkungannya setiap kesehariannya, dia mempunyai satu perilaku yang agung, jujur, tegas, mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman, mempunyai ketauhidan yang lurus kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dengan nama jalak sangu tumpeng berarti dimanapun dia berada tidak kekurangan pangan. Jadi insya Allah doa dari sang empu adalah agar orang ini tidak kekurangan satu apapun dan diterima di halayak ramai, di lingkungan masyarakat dia dimanapun berada. Karena di sini ada satu pamor di Gonjo adalah Mas Kemambang seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita melihat dari selorok besinya ini adalah hitam keabu-abuan. Kemudian kalau kita lihat dari pasikutannya ini, dari pasikutannya ini ya, ini dengan pamornya yang bahasanya apa ya? Ini pamornya ngapas ya, tapi jelas, ngapasnya jelas. Ya. Kemudian dengan gandik yang agak pendek terus agak miring. Terus dengan besinya yang seperti ini estimasi adalah Tangguh Madiun. Kita ketahui Madiun adalah salah satu kerajaan yang susah ditaklukkan oleh Mataram, dan Madiun juga menghasilkan banyak pusaka-pusaka bagus. Karena dulu ada empu yang terkenal namanya Tundung Madiun. Sebenarnya Tundung Madiun itu nama empu yaitu Jakasupo. Nek Jakasupo berarti anaknya Empu Supo. Anaknya Empu Supo dengan Putri Mojopahit ya. Karena yang dengan Putri Blambangan namanya Jakasuro. Ya, karena Jakasupo juga pernah hidup di Madiun. Terus kemudian di Pajang juga pernah. Kemudian di Mataram umurnya panjang. Di Mataram namanya Kinomwari. Ya, atau Empu Supo Anom seperti itu. Konon katanya hampir umurnya 100 tahun lebih. Wajar, jadi beliau itu bisa berpindah-pindah ke kerajaan dan bisa menghasilkan banyak pusaka bagus karena memang ayah beliau adalah empu handalan di Kerajaan Majapahit. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dari saya cukup itu saja. Untuk sahabat pusaka Jawa yang baru nonton channel saya, silakan subscribe, pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Yang ingin request nama dapur silakan request. Ya, yang ikut silakan request. Silakan komentar di kolom komen jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafkan minta dimaafkan. Seperti itu sahabat pusaka Jawa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.